Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak A. Muhammad Jajuli SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional yang telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 15 untuk mempresentasikan mengenai Financial Management in the International Business. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 15 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasma Almeida dengan NIM belakang 116. Dan di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Julfa Abdullah dengan NIM belakang 120. Selanjutnya, overview atau subbab yang ingin kita bahas ada 7 indikator yang dimana yang pertama, di sini kita akan membahas terkait investment decision, lalu yang kedua financial decision, lalu yang ketiga ada global money management, lalu yang keempat ada moving money across border, yang kelima terdapat teknik for global money management, yang keenam terdapat managing foreign exchange risk, dan yang terakhir terdapat industri revolution 4.0. Oke, untuk bab yang pertama, kita akan membahas terkait investment decision. Nah, terkait investment decision, ini merupakan salah satu peran manajer keuangan dalam bisnis internasional yang mencoba untuk mengukur berbagai manfaat, biaya, dan risiko yang mungkin timbul dari investasi di lokasi tertentu. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik penganggaran modal dan juga ada yang kedua itu terkait risiko dan penganggaran modal. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama terkait penganggaran modal terlebih dahulu, yang dimana penganggaran modal ini itu kan tadi dijelaskan bahwa mengukur manfaat, biaya, dan risiko investasi. Lalu, hal ini itu memungkinkan para manajer puncak untuk membandingkan dengan cara yang cukup objektif berbagai alternatif investasi di dalam dan antar negara sehingga mereka tuh dapat membuat pilihan yang tepat tentang mana perusahaan yang harus menginvestasikan sumber daya keuangan yang langka. Lalu di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempersulit proses untuk bisnis internasional, yang dimana yang pertama itu terdapat perbedaan arus dibuat antara arus kas ke proyek dan arus kas ke induk perusahaan. Lalu yang kedua itu dapat risiko politik dan ekonomi, termasuk risiko nilai tukar mata uang asing yang dapat mengubah nilai tukar secara signifikan dan dari penanaman modal asing. Lalu yang ketiga terkait hubungan antara arus kas ke induk perusahaan dan sumber pembiayaan yang harus dikenali. Selanjutnya kita akan membahas terkait risiko dan penganggaran modal. Di sini itu kita menganalisis peluang investasi asing, lalu risiko tambahan yang berasal dari lokasinya itu dapat ditangani setidaknya dengan dua cara. Nah, yang metode pertama itu memperlakukan semua risiko sebagai satu masalah dengan meningkatkan tingkat diskonto yang berlaku untuk proyek asing di negara-negara yang risiko politik dan ekonominya itu dianggap tinggi. Nah, misalnya ini sebuah perusahaan mungkin menerapkan tingkat diskonto 6% untuk investasi potensial di Amerika Serikat yang mencerminkan stabilitas ekonomi. Sedangkan terdapat tingkat diskonto 20% untuk investasi potensial di Rusia yang mencerminkan risiko politik dan ekonomi yang lebih besar di negara tersebut. Terus nah ini tuh berarti menandakan semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin tinggi arus kas bersih yang diproyeksikan agar investasi itu memiliki nilai sekarang bersih yang positif. Lalu untuk yang metode keduanya itu dengan cara menyesuaikan tingkat diskonto untuk mencerminkan risiko lokasi tampaknya cukup banyak dilakukan. Nah, misalnya ini bisa beberapa penelitian terhadap perusahaan multinasional besar di Amerika Serikat menemukan bahwa banyak dari mereka secara rutin itu menambahkan presentasi premi untuk risiko terhadap tingkat diskonto yang mereka gunakan dalam mengevaluasi potensi investasi asing proyek. Namun,
metode ini berpendapat bahwa metode ini itu memberikan hukuman yang terlalu berat terhadap arus kas awal dan tidak cukup menghukum arus kas yang jauh. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait financing decision. Nah, di financing decision ini kita mempertimbangkan pilihannya untuk pembiayaan. Nah, bisnis internasional harus mempertimbangkan dua faktor, yang dimana yang pertama itu terkait bagaimana investasi asing akan dibiayai. Jika pembiayaan eksternal diperlukan, perusahaan itu harus memutuskan apakah akan memanfaatkan pasar modal global untuk mendapatkan dana atau meminjam dari sumber di negara tuan rumah. Lalu yang kedua itu terkait bagaimana struktur keuangan afiliasi asing harus dikonfigurasi. Nah, di pertama ini kita akan membahas terkait sumber pembiayaan. Nah, jika perusahaan akan mencari pembiayaan eksternal untuk sebuah proyek, perusahaan itu akan ingin meminjam dana dari sumber modal berbiaya terendah yang tersedia. Nah, di sini perusahaan itu semakin beralih ke pasar modal global untuk membiayai investasi mereka. Nah, biaya modal biasanya lebih rendah di pasar modal global berdasarkan ukuran dan likuiditasnya dibandingkan di banyak pasar modal domestik, terutama yang kecil dan relatif tidak likuid. Jadi, misalnya perusahaan Amerika Serikat yang melakukan investasi di Denmark dapat membiayai investasi tersebut dengan meminjam melalui pasar Eurobond yang berbasis di London daripada pasar modal di Denmark. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang struktur keuangan. Jadi struktur keuangan adalah campuran utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis. Nah, sudah diketahui secara umum, misalnya bahwa perusahaan Jepang tuh lebih bergantung pada pembiayaan utang dibandingkan sebagian besar perusahaan Amerika Serikat. Nah, struktur keuangan ini sangat bervariasi di berbagai negara. Tidak jelas mengapa struktur keuangan perusahaan itu harus sangat bervariasi di berbagai negara. Nah, salah satu kemungkinannya ini karena bahwa rezim pajak yang berbeda itu menentukan daya tarik relatif utang dan ekuitas dalam suatu negara. Jadi misalnya jika pendapatan bunga dikenakan pajak dengan tarif tinggi, maka preferensi untuk pembiayaan utang itu lebih besar pembiayaan ekuitas yang diharapkan. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait global money management. Di sini global money management itu yang pertama itu kita akan membahas terkait tujuan efisiensi, yang dimana keputusan pengelolaan uang berupaya mengelola sumber daya khas global perusahaan, yaitu modal kerjanya dengan cara yang paling efisien. Nah, hal ini tuh melibatkan minimal, meminimalkan saldo kas dan mengurangi biaya transaksi. Nah, di sini tuh kita akan membahas terkait tujuan efisiensi yang dimana di sini ada yang pertama itu meminimalkan saldo kas. Nah, untuk periode tertentu, perusahaan tuh harus memiliki saldo kas tertentu. Nah, perusahaan ini juga harus perlu menyimpan sejumlah kas untuk membayar kewajiban dan menghadapi kebutuhan yang mendesak. Nah, biasanya kas ini diinvestasikan dalam rekening uang agar bisa menghasilkan bunga tetapi tetap bisa ditarik kapan saja meskipun bunga yang didapat relatif rendah. Nah, perusahaan ini menghadapi pilihan yang sulit. Jika menyimpan kas di rekening pasar uang, uang bisa dengan mudah diambil kapan saja, tapi bunga yang didapat itu rendah. Sementara jika diinvestasikan dalam instrumen jangka panjang, bunga yang didapat itu lebih tinggi, tetapi uangnya itu sulit dicairkan. Lalu yang kedua itu terkait mengurangi biaya transaksi, yang dimana biaya transaksi ini bisa didefinisikan sebagai biaya pertukaran. Jadi maksudnya setiap kali perusahaan itu menukar uang tunai dari satu mata uang ke mata uang lainnya, mata uang yang lain itu harus ditanggungnya adalah biaya transaksi, yaitu biaya komisi yang dibayarkan kepada pedagang valuta asing untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, untuk global money management yang kedua itu terkait tujuan pajak, yang dimana di sini kan negara yang berbeda memiliki rezim pajak yang berbeda. Seperti yang dapat dilihat bahwa tarif teratus untuk pajak penghasilan perusahaan bervariasi dari yang tertinggi sebesar 40,69% di Jepang, hingga yang terendah itu sebesar 12,5% di Irlandia. Nah, beberapa perusahaan mendirikan anak perusahaan di surga pajak seperti Bahama dan Bermuda untuk meminimalkan pajak. Dengan mendirikan anak perusahaan yang tidak beroperasi di surga pajak,
Transfer dana dari anak perusahaan asing ke induk melalui anak perusahaan surga pajak memungkinkan penangguhan pajak hingga dividen pajak. Penundaan dividen ini bisa berlangsung lama jika anak perusahaan terus berkembang. Namun, perusahaan Amerika Serikat ini dikenakan pajak atas pendapatan luar negeri saat diperoleh, menghilangkan cara menghindari pajak melalui anak perusahaan di surga pajak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan membahas terkait moving money across border yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai moving money across border. Boleh minta tolong di next? Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu moving money across border. Nah, secara umum, moving money across border itu berarti proses mengirim, menerima, atau memindahkan uang antar negara. Nah, proses ini itu melibatkan perpindahan dana dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, baik itu secara fisik maupun digital. Atau proses ini itu melibatkan perpindahan dana dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, dalam konteks ekonomi dan bisnis internasional, istilah ini itu sering mencakup transaksi yang terkait dengan perdagangan internasional hingga pembayaran antar perusahaan lintas negara. Nah, tujuan utama dari moving money across border ini, perusahaan internasional itu bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya kas dengan efisien dan meminimalkan kewajiban pajak global. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk mentransfer dana antar lokasi di seluruh dunia. Boleh minta tolong di next? Oke, berikut kita akan membahas mengenai teknik apa saja yang bisa dilakukan dalam kegiatan transfer dana lintas batas. Yang pertama itu ada pengiriman dividen, di mana transfer keuntungan dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Nah, metode ini itu umum digunakan oleh perusahaan untuk mentransfer dana dari anak perusahaan asing ke perusahaan induk di negara pusat. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran royalti dan biaya. Jadi keuntungan dari melakukan teknik pembayaran royalti dan biaya, itu yang pertama, royalti dan biaya itu dapat dikurangkan dari pajak di negara tuan rumah karena hal ini dianggap sebagai pengeluaran bisnis. Yang kedua, dividen itu dikenakan pajak penghasilan lokal dan pemotongan pajak, sehingga memberikan beban pajak yang lebih besar dibandingkan royalti dan biaya. Boleh tolong di next? Oke, yang ketiga itu ada transfer pricing atau harga transfer, di mana penentuan harga itu diperuntukkan kepada barang atau jasa yang ditransfer antar unit perusahaan. Nah, harga yang digunakan untuk transaksi barang dan jasa ini antar entitas itu di dalam satu perusahaan internasional. Kemudian yang keempat itu ada fronting loans atau pinjaman depan, di mana pengertian dari teknik ini merupakan metode transfer dana lintas batas yang mana perusahaan induk ini menyimpan dana di bank internasional yang kemudian meminjamkannya kepada anak perusahaan di negara asing. Nah, dalam metode ini, bank bertindak sebagai perantara untuk menyalurkan dana dari induk ke anak perusahaan. Bisa di next. Kemudian kita akan membahas mengenai dividen remittance. Nah, faktor-faktor yang menjadi penentu dalam kebijakan dividen itu yang pertama ada peraturan perpajakan, yaitu tarif pajak yang tinggi pada dividen itu membuat metode ini kurang menarik. Kemudian yang kedua ada risiko valuta asing, yang berarti perusahaan itu dapat mempercepat dividen untuk mengurangi risiko depresiasi mata uang di negara yang memiliki risiko tinggi. Kemudian ada usia anak perusahaan, yang mana anak perusahaan yang lebih tua itu cenderung mengirimkan dividen yang lebih tinggi karena dianggap kebutuhan investasinya itu lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada partisipasi ekuitas lokal, yang artinya tuntutan pemilik lokal atas dividen itu harus diperhitungkan dalam kebijakan dividen. Bisa tolong di next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai royalty payments and fees. Nah, pembayaran royalti dan biaya ini umum bagi perusahaan induk untuk membebankan royalti anak perusahaan asingnya untuk teknologi, paten, ataupun nama dagang yang telah ditransfer kepada mereka. Nah, royalti ini mewakili
remunerasi yang dibayarkan kepada pemilik teknologi, paten, ataupun nama dagang untuk menggunakan teknologi tersebut, ataupun hak untuk memproduksi ataupun menjual produk di bawah paten atau nama dagang tersebut. Bisa tolong di next. Oke, selanjutnya itu transfer prices. Nah, transfer prices sendiri merupakan harga yang digunakan untuk mentransfer barang dan jasa antar entitas dalam perusahaan multinasional, termasuk perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, fungsi dari menggunakan transfer prices itu yang pertama itu untuk pengurangan pajak. Jadi, perusahaan itu dapat mengalihkan pendapatan dari negara pajak tinggi ke negara pajak yang rendah. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan risiko valuta asing, di mana perusahaan itu melakukan pemindahan dana dari negara dengan risiko depresiasi mata uang. Kemudian yang ketiga itu ada menghindari pembatasan dividen, sehingga perusahaan itu dapat memindahkan dana melalui harga transfer saat dividen itu dibatasi oleh pemerintah negara tuan rumah. Dan yang terakhir itu ada pengurangan bea masuk, yaitu penetapan harga transfer rendah untuk barang impor guna menurunkan nilai bea masuk. Bisa tolong di next. Kemudian ada fronting loans. Nah, pinjaman fronting ini merupakan pinjaman antara induk dan anak perusahaan yang disalurkan melalui perantara keuangan. Biasanya perantara ini melalui bank internasional yang besar. Nah, dalam pinjaman intra perusahaan langsung, perusahaan induk dapat meminjamkan uang tunai langsung kepada anak perusahaan di negara asing dan anak perusahaan dapat membayar pinjamannya itu nanti. Bisa tolong di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas teknik pengelolaan uang global. Bisa tolong di next? Oke, yang pertama itu ada centralized depositories atau penyimpanan terpusat. Nah, tujuan dari teknik ini itu agar perusahaan dapat mengelola saldo kas secara lebih efisien dengan menyimpan cadangan secara terpusat. Nah, keuntungan dari teknik pengelolaan uang global secara terpusat ini yang pertama itu bunganya dapat lebih tinggi. Nah, dengan mengumpulkan saldo kas, perusahaan itu dapat mendapatkan suku bunga lebih tinggi karena jumlah depositonya itu lebih besar. Kemudian keuntungan yang kedua itu keputusan investasi yang lebih baik, di mana lokasi di pusat keuangan utama itu misalnya ada di London ataupun Tokyo, itu dapat memberikan akses ke peluang investasi dan pengetahuan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu pengurangan cadangan kas, di mana perusahaan itu dapat mengurangi kebutuhan kas liquid yang memungkinkan investasi di instrumen jangka panjang dan dengan bunga yang lebih tinggi. Bisa tolong di next. Nah, teknik pengelolaan uang global yang kedua itu multilateral netting atau jaring multilateral. Nah, metode untuk mengelola pembayaran lintas negara dalam grup perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan di berbagai lokasi, metode ini dapat dimanfaatkan karena tujuan metode ini untuk mengurangi jumlah transaksi keuangan lintas batas dengan saling mengimbangi kewajiban antar perusahaan. Nah, tujuan lainnya itu agar perusahaan itu dapat mengurangi biaya transaksi antar anak perusahaan dalam jaringan global. Nah, keuntungan dari menggunakan teknik pengelolaan uang global multilateral netting ini yang pertama itu untuk mengurangi biaya transaksi, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi proses, yang ketiga untuk mengurangi risiko valuta asing, dan yang terakhir untuk meningkatkan hubungan antar anak perusahaan. Bisa tolong di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengelola risiko valuta asing. Bisa tolong di next. Nah, apa itu mengelola risiko valuta asing? Jadi, dalam mengelola risiko valuta asing itu mencakup berbagai strategi maupun alat yang digunakan oleh perusahaan, baik itu untuk mengidentifikasi, mengukur, hingga mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap operasi dan keuangan mereka. Bisa tolong di next? Nah, berikut kita akan membahas mengenai pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko valuta asing. Yang pertama itu ada kontrol terpusat. Nah, di kontrol terpusat ini, perusahaan itu membutuhkan pengawasan terpusat untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam mengadopsi strategi dan taktik perlindungan terhadap risiko valuta asing. Yang kedua, perusahaan itu banyak membentuk pusat valuta asing internal untuk menetapkan pedoman bagi anak perusahaan. Meskipun eksekusi transaksi ini nantinya tetap dilakukan di tingkat lokal. Bisa tolong di next.
Nah, pendekatan yang kedua itu ada perbedaan exposure. Nah, exposure transaksi dan terjemahan itu berfokus kepada perlindungan jangka pendek, sedangkan exposure ekonomi itu menangani risiko jangka panjang dengan strategi seperti sumber produksi yang fleksibel. Bisa tolong di next. Nah, pendekatan yang ketiga itu peramalan nilai tukar. Jadi meskipun peramalan nilai tukar ini sulit, namun perusahaan itu perlu untuk tetap memperkirakan pergerakan nilai tukar untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Nah, dalam jangka pendek, nilai tukar forward itu adalah prediktor terbaik bagi perusahaan. Dan di dalam jangka panjang, faktor ekonomi seperti tingkat inflasi itu relatif menjadi indikator yang penting bagi perusahaan. Bisa tolong di next. Kemudian pendekatan yang keempat itu sistem pelaporan. Jadi dalam sistem pelaporan perusahaan itu tuh harus memiliki sistem pelaporan terpusat agar perusahaan dapat memantau posisi exposure valuta asing itu secara teratur. Dan yang kedua, sistem ini mengidentifikasi akun hingga mata uang dan periode waktu terkait. Bisa tolong di next. Kemudian yang terakhir itu ada laporan exposure bulanan. Nah, berdasarkan sistem pelaporan dan perkiraan nilai tukar, perusahaan itu membuat laporan bulanan untuk mengidentifikasi apa saja dampak yang terjadi dari perubahan nilai tukar pada arus kas dan neraca. Dan yang kedua, pada laporan exposure bulanan, laporan ini digunakan sebagai dasar untuk mengadopsi taktik lindung nilai terhadap risiko yang tidak semestinya terjadi pada perusahaan tersebut. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Industri Revolution 4.0. Bisa tolong di next. Nah, Industri Revolution 4.0 adalah era transformasi digital yang menggabungkan teknologi cerdas dan otomatisasi dengan data real time dalam berbagai sektor industri. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi seperti IoT atau Internet of Things, AI, Artificial Intelligence, blockchain, hingga big data untuk menciptakan efisiensi dan inovasi. Bisa tolong di next. Nah, sebelum masuk ke peran industri revolution 4.0, saya akan menyebutkan ciri utama dari industri ini adalah yang pertama, interkoneksi melalui IoT, yang kedua itu automasi cerdas, kemudian data-driven decision making, dan yang terakhir itu terdapat interoperabilitas teknologi. Nah, peran industri revolution 4.0 sendiri yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional, di mana teknologi seperti AI dan robotika itu memungkinkan produksi lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini tuh sangat menguntungkan perusahaan ya teman-teman. Yang kedua, itu ada global supply chain management, di mana IoT itu membantu perusahaan dalam melakukan pelacakan barang secara real time, serta meningkatkan transparansi dalam rantai pasok global. Dan yang ketiga, itu peningkatan daya saing, di mana peran industri revolution ini, bisnis yang mengadopsi teknologi industri 4.0 itu memiliki keunggulan dalam bersaing di pasar global. Bisa tolong di next. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit mengenai yang dampak dari industri 4.0 tadi terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, itu ada perubahan dalam model bisnis. Jadi bisnisnya itu bisa beralihkan yang awalnya tradisional itu berpindah ke fokusnya di digitalisasi seperti e-commerce dan platform lain yang berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, itu ada pengurangan batasan geografis. Karena adanya kemajuan teknologi ini, pada industri 4.0 itu teknologi memfasilitasi akses yang lebih mudah ke pasar global. Dan yang ketiga, dampaknya itu akan memunculkan tantangan baru, di mana regulasi data lintas negara, kemudian perlindungan privasi, hingga keamanan cyber itu menjadi isu yang penting. Bisa tolong di next. Oke, berikut sekian presentasi dari kami kelompok 15. Sebelumnya sebelum masuk ke penutup selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.